dia menunjuk kepada Yesus sebagai anak domba yang menghapus dosa dunia. Jadi pengajaran itu kemudian berkembang, kemudian lebih dipahami lagi oleh murid-murid. Jadi setelah proses penyaliban Yesus, setelah dia naik di sorga, tidak ada lagi itu soal bagi pengikut-pengikut Yesus di luar Yahudi, saya katakan di luar Yahudi tidak ada lagi itu korban-korban yang dipersembahkan, termasuk juga Paulus, karena di kisah tadi yang Bang Suma sampaikan juga tidak menunjukkan bahwa ada persembahan korban bakaran di sana. Dalam soal ini ada hewan yang disembeli. Oke. Begitu. Oke, jadi kalau di dalam bahasa Yunani kan itu dikatakan dengan kata prospora. Prospora itu kan korban. Nah mungkin Anda, sahabat ini, saudara bisa menjelaskan pada hari berikutnya Paulus membawa orang-orang itu serta dengan dia, dan Paulus mentahirkan diri bersama-sama dengan mereka, lalu masuk ke bait suci untuk memberitahukan bila mana pentahiran akan selesai dan korban akan dipersembahkan, akan dikorbankan untuk mereka masing-masing. Ini menurut saudara kira-kira korbannya di sini apa? Kan Yesus sudah korban tuh di atas tiang salib menurut konsep Paulus yang dijual, yang disampaikan kepada pengikutnya. Nah sekarang ketika Paulus kembali ke Yerusalem, ternyata dia masih melakukan prospora, korban atau korbanot dalam bahasa Ibrani. Apa yang dikorbankan Paulus kira-kira di sini, Bang? Oke, yang abang, sorry Bang, di kisah berapa tadi? Coba saya ulangi, saya sedang Kisah buka Para Rasul 21 nomor 15, ending pertobatannya itu satu perikop ada di data nomor 26. Cek. Ya, tidak ada bang soal hewan yang kemudian disembeli kembali seperti yang Bang Suma bilang. Ya, itulah yang saya tanyakan, saudara. Kata prospero itu kan kurban. Apa yang dikurbankan oleh Paulus di situ? Kisah 21 ayat 24. Iya, silakan. Endingnya di nomor 26. Kalau kami di Islam, Bang, Al-Quran kemudian menyatakan begini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walikulli ummatin ja'alna mansakal liyazkurusmallah ala ma razaqahum mim bahimatil an'am. Dan bagi setiap umat telah aku syariatkan penyembelihan kurban agar mereka menyebut nama Allah atas rezeki yang dikaruniakan Allah kepada mereka, supaya mereka mempersembahkan berupa hewan ternak. Imamat 1 nomor 2, katakanlah kepada Bani Israel, apabila mereka hendak mempersembahkan persembahan kurban kepada Tuhan, hendaklah mereka mempersembahkan hewan ternak, domba, sapi, lembu, kambing. Nah muncul pertanyaan, ketika Paulus bertaubat dari mengajarkan orang-orang di luar Yerusalem untuk jangan bersunat, maka dia bertobat dan mempersembahkan prospero. Prospero ini adalah kurbanot dalam bahasa Ibrani. Nah, kurban yang dipersembahkan kira-kira apa? Yesus tak mungkin, Yesus sudah dikurbankan menurut beliau. Dan satu hal yang menarik, kalau Paulus konsisten dengan matinya Yesus di atas tiang salib, menurut Efesus 2:15, Yesus telah membatalkan hukum Taurat dan segala ketetapan perintah yang ada di dalamnya. Terus kenapa kemudian ketika Taurat itu melarang, memerintahkan bersunat, makan babi dan seterusnya, kenapa ketika dia kembali ke Yerusalem dia bertaubat? Katanya sudah dibatalin. Harusnya dia mengatakan, enggak dong, apa yang saya ajarkan kepada orang-orang di luar Yerusalem itu betul. Bahwa memang Yesus memerintahkan, menyampaikan itu. Tak boleh lagi orang bersunat, tak bisa lagi. Galatia 5 nomor 2. Aku katakan kepadamu,
barang siapa yang menyunatkan dirinya, maka Yesus Kristus tidak berguna baginya. Itu menurut beliau. Kenapa pada saat kembali ke Yerusalem kok jadi beda? Disuruh bertobat karena mengajarkan orang tidak bersunat. Dia iakan aja, dia ikut-ikut aja. Itu bang, ini sekedar edukasi untuk bahan kita berpikir. Apa yang disampaikan oleh Imamat 1 nomor 2 dan Al-Quran surah Al-Hajj nomor 34. Bahkan Yesus menguatkan itu di dalam Matius 8 nomor 4. Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan lakukanlah persembahan yang diperintahkan oleh Nabi Musa kepadamu, hewan. Karena sejatinya selama saya belajar Bible, tidak ada perintah Elohim untuk membunuh manusia demi untuk menghapus dosa. Tak ada itu. Bahkan perintahnya jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah, jangan kau membunuh orang yang tidak berdosa. 6 perkara yang dibenci oleh Elohim, bahkan 7 kekejian di dalam hatinya, yaitu menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Oke bang, saya tanggapi dulu ya, yang silakan. Ya. Jadi yang Bang Suma katakan tadi, apa yang saya sudah jelaskan sebelumnya ketika dalam imamat itu, orang yang berdosa kemudian dia harus menyembeli kurban, kan di Ka'bah atau di Bait Suci itu ada imam. Kemudian apa yang disampaikan tadi ketika dihubungkan dengan kata-kata Yesus, ketika orang kusta itu tahir, dia disuruh oleh Yesus untuk memperlihatkan dirinya kepada imam, kan begitu. Itu sebelum proses penyaliban Yesus tentu, karena Yesus mengajar kan. Jadi kalau di dalam cerita yang dikatakan di dalam Bible, maka itu tidak relevan kemudian dengan saat ini. Kenapa? Karena pada saat itu Yesus belum mati, Yesus belum disalibkan. Artinya praktik untuk korban yang ada di Ka'bah atau yang ada di Bait Suci itu memang masih terus dipraktekkan. Dan begitu. Makanya tadi kembali yang saya sampaikan, ketika tirai di Bait Suci itu terbelah dari atas sampai ke bawah itu menandakan bahwa korban yang sesungguhnya itu telah mati disalib. Nah, kalau kita melihat hal ini sesuai dengan rujukan pengertian yang ada di ayat yang lain, maka ini relevan atau selaras dengan kata-kata murid-murid, kata-kata Yohanes misalnya, domba Allah. Yohanes bahkan sampai ketika sebelum dia mati, dia mendapatkan penglihatan di Patmos. Di buku Wahyu itu masih diterangkan anak domba yang tersembelih. Jadi begitu, Bang Suma. Jadi tidak ada yang kemudian setelah kematian Yesus praktek kurban itu diharuskan. Iya, terus ini yang menjadi pertanyaan tadi yang menjadi, ya silakan. Satu. Dan hari ini khususnya orang Yahudi pun, karena Bait Suci itu sudah diruntuhkan, tidak ada lagi korban-korban seperti yang dulu. Karena Bait Suci sudah tidak ada lagi. Lalu yang dipersembahkan Paulus sebagai prospora, kurbanot di situ apa bang? Itu yang saya cari itu di ayat berapa yang Bang Suma sampaikan tadi itu. Kalau di ayat 24 itu disebutkan pentahiran. Ini ada hubungannya dengan sunat. Ya, 26-nya. Pada hari berikutnya Paulus membawa mereka untuk mentahirkan diri dan mempersembahkan persembahan untuk mereka masing-masing. Nah, ya. Prospero kurban di sini apa? Persembahan. Tapi tidak disebutkan bang di situ soal hewan tadi yang saya katakan. Iya betul, memang tidak disebutkan. Justru itulah sesuai dengan data kalau orang Yahudi mempersembahkan persembahan itu hewan ternak. Oke. Kalau saya baca di ayat yang ke ayat 15 sampai ayat 24 tadi, ini orang Yahudi dalam konteks orang Yahudi yang sudah percaya, artinya dalam konteks orang Yahudi yang sudah menjadi Kristen. Orang Yahudi yang sudah menjadi Kristen. Nah, kemudian kalau kita bicara soal persembahan apa yang kemudian dibawa oleh masing-masing, mereka mempersembahkan bagi diri mereka masing-masing. Kalau di sini tidak dijelaskan soal apa itu secara detail.
Gini bang, kalau abang ini perhatikan di data nomor 24, bawalah mereka bersama-sama dengan engkau. Ini kata Penatua, bahwa segala kabar yang mereka dengar tentang engkau sama sekali tidak benar. Jadi seakan-akan ingin disembunyikan kalau Paulus itu adalah orang yang mengajarkan di luar Yerusalem untuk meninggalkan hukum Taurat. Ini direkayasa ceritanya kemudian supaya Paulus ini aman. Bawalah mereka bersama-sama dengan engkau, lakukanlah pentahiran dirimu bersama-sama dengan mereka, dan tanggunglah biaya mereka, sehingga mereka kemudian dapat mencukurkan rambutnya. Maka semua orang yang tahu bahwa segala kabar yang mereka dengar tentang engkau sama sekali tidak benar, melainkan bahwa engkau tetap memelihara hukum Taurat. Padahal kan tidak. Paulus itu sudah membatalin. Dengan matinya Yesus, dia telah membatalkan. Galatia 3 nomor 13, Yesus telah menebus kita dari hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Matinya Yesus, Efesus 2 nomor 15, membatalkan segala perintah. Nah, sedangkan ada kepura-puraan, maka semua orang yang tahu bahwa segala kabar yang mereka dengar tentang engkau sama sekali tidak benar, melainkan bahwa engkau tetap memelihara hukum Taurat. Nah, Paulusnya justru ngikut. Justru dia ikut-ikutan mentahirkan dirinya, lalu mempersembahkan kurban. Artinya, dia pun mengakui bahwa apa yang dia lakukan di luar Yerusalem itu salah. Buktinya dia ngikut. Oke bang, saya tanggapi ya bang. Iya, silakan. Iya. Makanya tadi saya sampaikan, kenapa kemudian saya tidak menerima ya. Saya juga menghargai apa yang Bang Suma sampaikan, tapi juga kemudian kita harus menerima ini kan perbedaan pemahaman. Ketika Bang Suma katakan bahwa membatalkan dengan segala ketentuannya, jawaban saya tadi sama, apa yang merujuk kepada lambang Yesus. Tapi kemudian kalau teman-teman Islam kemudian memahami membatalkan itu termasuk seluruh hukum secara keseluruhan, Taurat itu secara keseluruhan di dalam tulisan-tulisan Musa, maka itu juga adalah pengertian yang keliru bagi saya. Kenapa? Karena misalnya hukum 10 perintah Tuhan itu harus tetap dipelihara. Kan begitu. Jadi tidak ada yang kemudian tidak dijelaskan ketika Paulus bicara soal dengan matinya Yesus hukum Taurat dibatalkan dengan segala ketentuannya, ada pengertiannya kepada poin yang lain. Jadi bukan kepada keseluruhan hukum Taurat itu. Makanya 10 perintah masih berlaku. Tidak ada yang dibatalkan dari 10 perintah. Karena itu kan Yesus berpesan sendiri kan, satu iota atau satu titik tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat. Begitu. Oke, berarti makanya, seremonial ya, boleh. Kalau untuk seremonial itu kan soal upacara kan, soal tadi sunat itu dijelaskan juga di ayat 21. Tapi setitik pun tidak boleh kata Yesus, Pak. 20, kemudian ayat 21. Nah, setitik pun tidak boleh katanya. Berarti seremonial juga nggak boleh dong ya? Satu iota atau satu titik tidak akan ditiadakan. Meskipun yang paling terkecil. Matius 5 nomor 19. Berarti seremonial juga nggak boleh dong. Makanya kan diterangkan juga kan di situ kan ada yang hukum ya, Taurat, ada pengajaran. Yang menjadi masalah utama adalah kita harus pahami dulu Taurat itu jenis-jenisnya apa. Ada Taurat untuk kesehatan, hukum kesehatan. Ada upacara yang tadi yang Bang Suma katakan seremonial itu masuk dalam hukum upacara, termasuk sunat di sana kan. Pentahiran itu ada sunat di sana. Kemudian juga kalau masuk di dalam Taurat yang disebut dengan hukum moral atau Taurat moral, itulah Keluaran 20 ayat pertama sampai 17 itu yang kemudian dikonfirmasi oleh pengajar-pengajar. Buku Matius misalnya, ketika ada orang muda yang kaya bertanya kepada Yesus, apa yang harus aku buat supaya selamat? Yesus masih menunjuk kepada 10 perintah. Artinya hukum Taurat yang dimaksudkan Paulus bukan kepada 10 perintah. Itu dia. Tapi kemudian kalau soal pengajaran Rasul Paulus sendiri, misalnya dalam ketika dia menginjili orang-orang Yahudi dalam soal pemeliharaan hari Sabat, dia masih terangkan juga di situ dalam 10 hukum. Pada saat yang sama, murid-murid sebagai bukti mereka masih menuruti perintah-perintah Allah,
Yakobus misalnya, Rasul Yakobus misalnya, ketika dia mengajar di dalam kepada orang-orang Kristen, dia mengajarkan bahwa 10 perintah itu juga tetap masih berlaku. Makanya dalam Yakobus 2 ayat yang ke-10 itu dikatakan bahwa barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Jadi yang kami pahami adalah satu iota atau satu titik itu adalah bagian daripada 10 perintah itu. 10 perintah. Namun kemudian, kalau soal hukum Taurat yang lain, hukum upacara, itu juga bukan berarti ketika kami tidak pakai, bukan berarti kami tidak teruti, karena itu digenapi di dalam pribadi Yesus. Makanya penerimaan kepada Yesus itu ketika dia menggenapi semua hukum Taurat. Itulah sebabnya Yesus disunat pada hari ke-8. Dan begitu. Kemudian juga dia menjalankan apa yang menjadi kewajiban sebagai orang Yahudi. Karena dia menggenapi hukum-hukum Taurat itu. Oke. Iya, baik. Jadi kalau kita melihat apa yang terjadi hari ini ya, ketika kemudian hukum seremonial itu dibatalin. Boleh Bang, saya tambah, minta maaf, saya tambah sedikit. Ya. Nah, kenapa saya katakan juga demikian? Karena Yesus pun mengkritisi ajaran Yahudi dalam soal apa yang mereka lakukan yang sudah melampaui apa yang Tuhan tetapkan. Misalnya dalam Markus 7 ayat yang ke-7. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Itulah sebabnya kalau kita belajar sejarah orang Yahudi, ketika mereka pulang dari pembuangan dari Babylon, mereka itu sudah sangat ekstrim di dalam menjalankan pemeliharaan hukum-hukum. Misalnya di dalam Taurat itu ada tambahan-tambahan sampai saya tidak tahu berapa ratusan Taurat itu yang mereka tambahkan. Nah, kemudian mereka tidak lagi melihat prinsip utamanya apa, tapi sudah ada Taurat yang ditambahkan, sudah ada tradisi yang ditambahkan. Justru Yesus juga mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Makanya ketika murid-murid Yesus, salah satu contoh murid-murid Yesus memetik gandum pada hari Sabat, mereka menganggap Yesus meniadakan hari Sabat atau melanggar itu hukum Taurat. Makanya kan mereka bertanya. Nah, itu salah satu contoh. Jadi Yahudi pun dalam mempraktikkan hukum, sebelum Yesus datang kemudian meluruskan itu, ada bagian-bagian yang kemudian seharusnya tidak dipakai, tapi mereka pakai itu. Makanya kan ada berapa, kalau saya tidak salah, ada 600-an hukum mereka, ada Taurat pengajaran mereka. Nah, itu yang tidak mungkin kan dipakai oleh orang Kristen hari ini, Taurat itu. Oke, baik. Saya menghargai pendapat saudara yang pasti kemudian adalah bahwa yang kita lihat hari ini Kristen, Yahudi menandakan ada sesuatu yang kemudian ditinggalkan atau dihapuskan atau tidak dilakukan lagi oleh saudara Kristen. Tapi tidak bisa dipersalahkan juga karena hukum Taurat itu memang hanya untuk Bani Israel saja. Cuman yang jadi permasalahan di sini ketika kemudian kurban sudah diselesaikan dengan Yesus, tapi Paulus masih mempersembahkan persembahan. Nah, itu yang menjadi permasalahan besar ketika kita kemudian teliti dari data 15 sampai data 26. Karena di situ ada upaya kemudian untuk mengamankan Paulus dengan mengatakan bahwa seakan-akan kamu itu tidak benar telah menghapuskan hukum Taurat. Coba Anda lihat di dalam data nomor 24. Nah, kemudian ketika saudara saya ini mengatakan bahwa itu tak apa, seremonial itu memang tidak apa-apa, yang penting 10 hukum ini tidak dibatalin. Nah, justru kalau kita melihat 10 hukum pertama, jangan ada ilah lain di hadapanku. Orang Yahudi sampai hari ini menyembah siapa? Menyembah Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub. Orang Kristen hari ini menyembah siapa? Menyembah Yesus anak Maria. Kira-kira sembahan mereka yang benar ini yang mana? Bani Israel, orang Yahudi yang menyembah Tuhannya Abraham, Ishak, Yakub, atau yang benar itu adalah Kristen yang menyembah anak tirinya Yusuf? Karena di antara kedua ini pasti ada yang menyembah bukan Tuhan. Jangan ada ilah lain di hadapanku. Orang-orang Yahudi dari sejak mereka kemudian keluar dari tanah Kanaan, masuk dan keluar, bahkan dari tanah Mesir,
ketika Nabi Musa memperkenalkan Elohim itu kepada mereka, mereka sekalipun tidak pernah menggantikan Elohim, kecuali pada saat kasus lembu tembaga, lembu emas yang dibuat kemudian oleh orang-orang di bawah penguasaan Nabi Harun ketika Nabi Musa naik ke atas Gunung Sinai. Setelah itu kemudian ada yang menggantikan dengan Baal dan seterusnya. Tapi mereka yang duduk sebagai imam, sebagai rabi, sampai hari ini mereka tetap mempertahankan akidah, menyembah hanya kepada esensi yang datang kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai nenek moyang mereka. Sedangkan saudara Kristen mengaku bagian daripada mereka, tetapi sembahannya berbeda dengan sembahan Bani Israel. Dari hukum pertama saja ini sudah ketahuan bahwasanya seremonial dihapuskan. Tunggu, mereka pun menghapuskan semua pokok yang menjadi petua atau pengajaran dari Paulus. Dengan matinya Yesus, maka hukum Taurat batal beserta dengan segala perintah. Jangan ada ilah lain, itu perintah. Tapi batal, maka buat ilah baru bernama Yesus. Mungkin saya keliru, mungkin Bang Suma keliru, penilaian Bang Suma, tafsiran Bang Suma itu salah. Tapi mata dunia tidak bisa kita bohongi. Hari ini orang-orang Yahudi dan orang-orang Kristen Tuhannya berbeda, tidak satu Tuhan. Silakan. Oke Bang, jadi memang kalau saya tahu arahnya ketika teman-teman Islam ataupun Bang Suma secara khusus dalam diskusi ini dan banyak diskusi juga, memang itu salah satu alasan kemudian mengatakan orang Kristen tidak lagi menurut hukum Taurat, kan, tidak lagi menurut perintah, dengan dalil bahwa Paulus itu ketika mengajarkan demikian. Tetapi kembali lagi bahwa soal pengajaran Paulus itu, salah satu yang saya dapat adalah kenapa kemudian dikatakan ajaran Paulus itu menghapuskan hukum Taurat. Ketika itu soal Tuhan itu, pengajarannya Yesus adalah Tuhan, kan begitu. Tapi kalau kita lihat ajaran-ajarannya ya bagian yang lain, mustahil teman-teman akan temukan bahwa ajarannya itu berbeda. Prinsip-prinsip semuanya sangat selaras. Hanya saja memang dalam soal keilahian Yesus ini yang tidak akan ketemu dan tidak ketemu kalau kita lihat dalam perspektif diskusi seperti yang Bang Suma sampaikan itu. Karena memang datang dari latar belakang yang cara menjelaskan Tuhannya itu berbeda, kan begitu. Kemudian kalau tadi Bang Suma katakan Tuhannya orang Yahudi atau Tuhannya orang Israel berbeda dengan Tuhannya orang Kristen, ini tidak juga bisa demikian. Kenapa? Karena kekristenan itu sejak awal dalam soal kepercayaan itu percaya kepada Allah Ishak. Minta maaf saya pakai kata Allah di sini. Allah Ishak, Allah Yakub dan Allah Abraham. Itu yang dicatat dalam Alkitab. Begitu. Jadi kalau bicara soal arah kepercayaannya itu kepada Tuhan orang Israel. Karena kan kebenaran-kebenaran itu kemudian didapat dari sana itu melalui pengajaran murid-murid. Pengajaran murid-murid. Siapa murid-murid Yesus? Murid-murid Yesus adalah semua orang Yahudi. Orang Yahudi. Nah, kemudian muncul Rasul Paulus. Ada juga kewarganegaraan Roma, tapi dia adalah orang Yahudi juga. Orang Yahudi juga. Jadi kemudian kalau dikatakan Tuhan yang orang Yahudi percaya atau orang Israel percaya itu berbeda dengan Tuhannya orang Kristen percaya hanya karena hanya karena Yesus yang kemudian dipercaya sebagai Tuhan. Nah, itu dalam hal ini kita berbeda dalam soal pendekatan memahaminya. Begitu. Iya, baik Bung. Kalau kita lihat di dalam Al-Quran, Tuhan yang datang kepada para nabi, Kristen juga memahami tentang konsep nabi. Orang Buddha enggak, yang lain di luar tiga agama ini enggak. Kristen, Yahudi, Islam, ketika berbicara mengenai pembawa kabar dari langit, berbicara mengenai nabi. Nabi yang datang kepada umat Islam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang Allah,
tentang Tuhan pencipta langit dan bumi. Al-Quran surah Al-Isra ayat 43. Subhanahu wa ta'ala amma yakuluna uluwan kabira. Pencipta langit dan bumi, maha suci dan maha tinggi. Yesaya 59 nomor 17 jelas dikatakan bahwa Tuhan Abraham, Ishak dan Yakub maha suci, maha tinggi. Lalu tiba-tiba di antara Bani Israel dan Bani Ismail muncul agama Kristen, membentuk satu konsep keagamaan sendiri, Trinitas. Munculnya kemudian keadaan di mana Tuhan yang datang kepada para nabi tiba-tiba menjadi seorang bayi, lalu dituhankan dan dianggap itu adalah reinkarnasi atau teofani daripada Tuhan pencipta langit dan bumi ini. Masya Allah, akhin Adinda. Jadi kalaupun hari ini saudara mengatakan itu penafsiran abang, enggak, bukan penafsiran. Yesus manusia. Tuhannya Bani Israel bukan manusia. Bilangan 23:19. Hosea 11 nomor 9. Bahkan Yesus sendiri, Yohanes 7 nomor 28-29. Dia mengakui dirinya sama dengan bukan Tuhan. Yohanes 17 nomor 3, dia bukan Tuhan. Dia hanya utusan Tuhan. Dengan kata lain, ya ini dia. Ketika agama Kristen memiliki amanat agung untuk mengkristenkan semua bangsa, menjadikan semua bangsa menjadi Kristen, dan menjadikan Injil itu sebagai bacaan seluruh makhluk yang harus diberitakan kepada seluruh makhluk, kami umat Islam kemudian tidak terima. Makanya muncul dialog. Upaya yang dilakukan saudara Kristen supaya bisa menjadikan seluruh bangsa menjadi Kristen, Bible-nya dirubah-rubah menjadi ke Al-Quranan, ke Islaman. Tapi sekali lagi kami katakan, Kristen di mata kami membuat Tuhan yang berbeda dengan Tuhannya Bani Israel. Ketika Tuhannya Bani Israel menyatakan diri, kemudian akulah Tuhan, tiada Tuhan selain aku, akulah pencipta alam semesta. Alhamdulillah, kami umat Islam juga mengimani itu. Inni anallah, innani anallah, la ilaha illa ana. Sembahan umat Islam tidak bisa kemudian dimanifestasikan dengan apapun, divisualisasikan dengan apapun, dimediakan dengan apapun. Sembahan umat Islam itu tidak bisa digambarkan dengan apapun. Laisa kamitslihi syai'. Begitu juga sembahan para nabi Bani Israel. Tapi ketika kita berbicara mengenai saudara kita Kristen, Tuhannya roh, Tuhannya juga pernah jadi manusia, bahkan pernah juga menjadi burung merpati. Nah, ini adalah keganjilan yang kemudian bisa diluruskan dengan baik, bisa kita bicarakan dengan baik, tetapi dengan catatan bahwa Kristen silakan dengan pola kekristenan lebih awal, begitu juga Islam. Yang pada intinya untuk menutup kasus ini, menutup pembicaraan ini, atau menutup mata umat Islam dalam hal ini, kalau Kristen bisa membuktikan bahwa yang disembah Bani Israel itu adalah Yesus hari ini, maka sebaiknya kita nggak usah lagi berdialog, berdebat. Tapi selama orang Kristen tidak bisa membuktikan itu, bahwa Yesus adalah yang disembah Nabi Musa, Yesus adalah yang disembah Nabi Ibrahim, Yakub dan seterusnya, maka selama Kristen masih menggunakan istilah-istilah Al-Quran, selama itu juga kita akan tetap meluruskan apa yang keliru menurut pandangan Islam. Demikian. Oke Bang, mungkin yang lain mau tanggapi. Silakan. Kalau apa yang disampaikan demikian, memang kita menghargai masing-masing pendapat. Nah, kenapa tadi saya harus ulangi sampaikan, karena tadi Bang Suma sampaikan bahwa berbeda. Kenapa saya katakan bahwa alamatnya jelas kepada Tuhan Pencipta? Karena tadi mereka